Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Erna Prastianingtia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hardianti. Dan saya Ilis Kandarisa. Baik, saya sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada siang hari ini. Materi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 2 dengan judul Sistem Pengarsipan. Baik, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian arsip, kearsipan, dan sistem arsip. Yang pertama yaitu pengertian dari arsip. Jadi arsip itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu arsip. Menurut Atmo Sudirjo, arsip dalam bahasa Belanda itu mempunyai beberapa pengertian, yaitu sebagai tempat penyimpanan secara teratur, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, atau akta-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, ataupun peta-peta, kumpulan teratur dari bahan kearsipan tersebut, dan bahan-bahan harus diarsip itu sendiri. Adapun pengertian arsip menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 mengemukakan bahwa arsip adalah naskah-naskah dalam bentuk tercetak yang terjadi di dalam kegiatan lembaga pemerintahan maupun swasta. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, maupun lembaga pendidikan ataupun perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian dari sistem kearsipan. Menurut Ursanto, sistem kearsipan adalah suatu sistem metode yang telah direncanakan dan dipergunakan dalam pengurusan arsip, sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan cepat, dengan mudah apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan. Selanjutnya adalah pengertian dari kearsipan. Kearsipan menurut Hadi Abu Bakar adalah mengatur, menyusun berkas-berkas sesuai dengan pola klasifikasi kearsipan yang telah dibuat. Jadi, kearsipan itu adalah cara kerja dalam mengatur dan menyusun semua berkas sesuai dengan pengelompokan masing-masing arsip. Maka dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk ataupun gambar bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai suatu subjek yang dibuat maupun diterima oleh lembaga-lembaga negara maupun pemerintahan ataupun lembaga pendidikan yang disimpan secara teratur menggunakan sistem agar mempermudah pencarian untuk digunakan kembali secara cepat dan tepat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ilis, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya arsip keuangan. Arsip keuangan meliputi rencana anggaran pembelanjaan dan pendapatan sekolah. Terus buku daftar gaji honor guru, lalu buku kas dan bantuan dari pemerintah. Terus buku kas dana dari masyarakat, terus buku SPJ belanja barang, pengadaan barang, dan lain-lain. Lalu buku catatan pembayaran uang sekolah. Lalu ada kartu bukti pembayaran uang sekolah siswa, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah arsip perlengkapan. Arsip perlengkapan ini di dalamnya adalah ada buku inventaris barang. Buku inventaris barang ini untuk mencatatkan barang-barang milik sekolah, baik barang yang ada di luar kelas maupun yang ada di dalam kelas. Yang kedua adalah program pengembangan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah buku pencatatan keluar masuk barang. Yang keempat adalah buku catatan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana prasarana.
Lalu yang kelima adalah arsip kurikulum. Arsip kurikulum ini meliputi dokumen kurikulum, program kerja bidang kurikulum, kalender pendidikan, program semester atau tahunan guru, program pembelajaran guru, SK pembagian tugas mengajar, dokumen nilai setiap mata pelajaran, buku notulen rapat kenaikan kelas, lalu berita acara rapat kenaikan kelas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah arsip BPBK. Arsip BPBK ini meliputi program kerja BPBK, buku catatan khusus siswa, buku kepribadian siswa, berita acara penanganan khusus untuk siswa, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah arsip kesiswaan. Arsip kesiswaan ini meliputi buku induk siswa, buku kelapar siswa, data siswa, lalu buku dokumen PSB, lalu data siswa per kelas, lalu rekap dan daftar hadir siswa, lalu dokumen penyerahan rapot ijazah. Demikian penjelasan dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Erna, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penataan arsip. Penataan arsip berguna untuk menemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Penataan arsip biasanya terdiri dari 5 sistem, yaitu pertama, sistem abjad. Sistem penyimpanan arsip menurut abjad, yakni dengan menyusun subjek dari A sampai Z. Kemudian sistem subjek. Semua dokumen disusun berdasarkan masalah. Dokumen-dokumen mengenai masalah yang sama ditempatkan dalam satu atau lebih folder yang sudah diberi label dan dituliskan judulnya. Kemudian sistem geografi. Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada pengelompokan menurut nama tempat. Kemudian sistem angka atau nomor. Di dalam sistem ini, susunan dokumen di dalam file diatur berdasarkan nomor atau kode. Kemudian sistem kronologi. Sistem penataan arsip didasarkan atas waktu seperti tahun, bulan, dan tanggal datangnya surat. Hal-hal yang diperlukan dalam kearsipan yaitu yang pertama menyortir, yaitu melakukan pemilihan surat yang masuk dan keluar menurut subjek yang tercantum pada kartu kendali. Yang kedua, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, pemberian kode klarifikasi untuk menentukan kelasnya, misalnya subjeknya. Dengan menentukan kode secara cermat, maka harus diberi kode klarifikasi. Kemudian yang keempat, mengindeks. Kemudian yang kelima yaitu menyimpan lembar tunjuk silang. Biasanya lembar tunjuk silang dibuat dari kertas kuarto yang berukuran besar. Kemudian yang keenam, menyusun surat yang siap disimpan dengan susunan yang harus digunakan. Yang ketujuh, menyusun atau menyimpan arsip menurut kelompok. Demikian akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, semua materi telah disampaikan. Saya akan akhiri presentasi ini dengan membacakan kesimpulannya. Jadi pada intinya, arsip itu adalah tulisan atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian atau sesuatu yang berisi informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga ataupun suatu organisasi, yang mana berupa surat-surat, foto-foto, film, gambar, peta, ataupun dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 2 telah dilaksanakan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.